Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman dengan saya Mbak Gabus Channel yang akan memberikan satu tips atau cara mudah, yaitu bagaimana cara kita memotong styrofoam yang bagus dan hasilnya sangat memuaskan. Baiklah, saya perkenalkan dulu beberapa alat yang akan saya pakai, saya gunakan di ini ya. Teman-teman bisa tahu tang ini ya. Kemudian ada cutter ya, cutter kecil, kemudian juga ada cutter besar, kemudian ada gunting, dan juga ada yaitu palu ya. Jadi ada gunting, ada palu, kemudian ada yaitu obeng, selanjutnya adalah kawat tembaga. Nah, inilah kunci dari kesuksesan kita membuat kreativitas dari styrofoam. Kemudian kita siapkan juga amplas agar nanti dalam proses pembuatannya atau pengerjaannya mudah. Kita gunakan kayu untuk kita pasang amplas ini di atasnya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kok alatnya seperti ini? Bagaimana caranya? Nah, teman-teman, dalam pemotongan ini saya tetap menggunakan yaitu alat pemanas, yaitu solder. Nah, solder ini berkekuatan 130 watt. Contoh soldernya adalah seperti ini. Ini yang sudah saya pasang, yaitu mata solder yang asli kan dari baja. Kemudian ini saya robah dengan kawat tembaga ya. Kawat tembaganya seperti ini. Kita modifikasi, kita bentuk seperti mata solder. Dan kawat tembaga ini adalah semata-mata pengganti mata solder bawahan, yaitu terbuat dari baja. Hasilnya yang sudah saya buat ini adalah seperti ini teman-teman. Jadi ini ujungnya kan runcing ya. Nah, untuk meruncingkan pakai amplas tadi ya. Kemudian lilitan ini bisa kita pakai alat ini, tang. Kita tekan, kita rapatkan dengan palu ya, dan sebagainya. Nah, alat ini memang ternyata sangat ampuh. Nah, untuk bagaimana kita membuatnya, ini teman-teman bisa melihat di tutorial atau review alat pemotong styrofoam di video-video saya sebelumnya. Namun kali ini saya akan kembali memperjelas bagaimana cara memotong styrofoam, yaitu dengan menggunakan alat yang sederhana, kawat tembaga ini yang kita bentuk menjadi mata solder sebagai pengganti mata solder asli dari solder itu sendiri, yaitu terbuat dari baja. Kita tahu bahwa baja ketika panas maka dibuat memotong seringkali lengket. Namun kalau ini sudah saya coba berkali-kali, hasilnya mantap kawan-kawan. Oke teman-teman, mungkin sedikit penjelasan ini bisa menjadikan satu gambaran ya. Nah, untuk memperoleh ini bagaimana? Mudah. Untuk memperoleh kawat tembaga ini teman-teman bisa membeli kabel engkel, kita kelupas kulitnya, atau kita langsung beli di toko alat-alat listrik ya, kawat tembaga. Bahkan juga kadang-kadang ada di toko bangunan. Yang jelas pembeliannya mudah, harganya juga sangat murah. Oke, kita langsung coba praktek kepada styrofoam yang akan saya potong ini ya. Cukup tebal, yaitu 2 cm. Baik teman-teman, kita ambil dulu alatnya. Jadi ini tadi ya, kawat tembaga, ada amplas, kemudian ada obeng, gunting, cutter, dan palu, tang ya. Nah, kemudian ada palu. Nah, cukup ini. Kita akan segera praktekkan dengan alat yang sudah saya jelaskan tadi untuk memotong styrofoam yang tebalnya
yaitu 2 cm. Adalah styrofoam tebalnya 2 cm yang akan kita potong dengan menggunakan yaitu mata solder buatan tadi. Nah, ini adalah soldernya, yaitu yang berkekuatan 130 watt. Jadi saya kira sudah cukup. Baiklah teman-teman, kita akan coba kembali ya. Kita coba solder ini sudah cukup panas. Nah, ternyata sudah cukup ya. Coba kita sekarang dibuat motong. Nah, ini ya. Kita akan tahu hasilnya. Ya, ternyata hasilnya teman-teman sangat luar biasa, sangat mudah. Nah, ya. Nah, jadi walaupun ini kecil, tetapi dalam penyimpanan panas, sifatnya tembaga ini sangat stabil. Baiklah teman-teman, kita akan coba praktekkan memotong sebagai pemanasan apakah mata solder ini betul-betul ampuh. Kita coba. Wow, ternyata sangat ampuh sekali, sangat mudah. Nah, ya kan? Nah, baiklah. Sekarang kita coba memotong huruf, ya, memotong huruf yang sudah saya sket tadi ya. Kita akan memotong huruf. Nah, ya kalem teman-teman. Nah, tangan kita itu harus stabil ya pada saat memotong ini, tidak boleh ngejer. Jadi hilangkan segala pikiran-pikiran yang mengganggu, kita konsentrasi untuk memotong. Nah teman-teman, hasilnya teman-teman sudah tahu ya, seperti ini. Bahkan tulisan ini tidak terlalu besar, ukurannya sekitar huruf ini adalah 5 cm. Jadi cukup kecil. Biasanya kalau memotong huruf yang kecil ini lebih sulit daripada huruf yang besar. Nah, untuk memotongnya teman-teman, kita ambil lubang-lubangnya dulu ya. Karena apa? Karena nanti biar tidak mengganggu ya, mengganggu keindahan atau tidak mengalami kesulitan saat kita memotong. Nah, teman-teman, ini lubang-lubangannya sudah kita buat ya, kita ambil. Nah, untuk teknik memotong seperti ini teman-teman, hal yang paling diperhatikan adalah jangan terburu-buru. Ikuti alur dari panas mata solder ya. Sekali lagi, untuk memotong ini santai saja, slow saja, santai ya, biar hasilnya bagus. Dan setelah melihat video ini, saya sangat yakin bahwa teman-teman pasti akan bisa melakukan seperti saya ini, bahkan justru lebih bagus. Nah, maka bisa dikatakan kenapa kita memotong kok dengan menggunakan alat yang seperti cutter ketika kita berhadapan tulisan yang apa ya, yang berbelok-belok. Cukup ini saja, rahasianya mudah. Nah ya, jadi sekali lagi untuk pemotongan teman-teman tidak usah terburu-buru ya, santai saja, ikuti panas dari mata solder kawat tembaga. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya, sudah selesai. Ini hasilnya. Nah teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Baiklah, kalau kita ingin kita haluskan, coba kita akan menggunakan cutter dan kertas gosok atau amplas. Kita kalau ngasahnya cukup gini aja, nggak usah beli yang mahal-mahal ya. Nah,
kita coba memotong bagian-bagian ini sehingga nanti biar kelihatannya itu agak halus ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk yaitu membuat tulisan ini agak lebih apa ya, lebih variatif ya. Nah, saya kira kalau ini teman-teman sudah bisa melakukan, karena ini cukup kita hilangkan bagian pinggirnya. Nah, seperti ini ya. Kadang-kadang tulisan itu kan ada yang bagian samping dipangkas atau apa, sehingga kelihatan indahnya. Nah, seperti ini ya. Jadi agak halus ini. Jadi kita cukup menggunakan ini saja. Jadi kita nggak usah sering beli ini pisaunya. Ini sudah lama teman-teman, bahkan ini hampir 6 bulan saya pakai. Tapi cukup kita asah gini aja, maka akan kembali seperti baru lagi teman-teman. Ngirit kan? Nah, mari kita belajar ngirit. Kreativitas itu tidak usah mahal, yang penting kita bisa tahu caranya. Nah ya, nah ini contohnya ini, maka tulisannya akan lebih halus daripada ini. Jadinya kenapa saya tidak pernah pisau siletnya ini hanya satu kali, nggak salah ada 4 ada 5, satu wadah itu ya, itu sudah bertahun-tahun saya pakai. Karena apa ya, itu tadi saya cuma akan amplas untuk mengasah sehingga kata seperti baru. Oke. Sekali lagi teman-teman yang punya hobi memotong styrofoam ya, bisa diikuti cara dari saya ini. Saya berharap semoga teman-teman bisa sukses, bisa menghasilkan karya yang lebih bagus kalau biasanya teman-teman menggunakan alat yang teman-teman pakai. Namun tidak salah apabila apa yang ada video di saya ini bisa dicoba untuk membuat satu kreativitas, yaitu dari styrofoam. Nah, oke ya, saya tinggal sedikit ini saja karena ini hanya sebagai contoh kita untuk menghaluskan ya, membentuk karakter hurufnya. Nah teman-teman, ini ya perbedaannya. Jadi ini yang belum saya potong pinggirnya, kalau ini yang sudah. Nah seperti ini. Jadi teman-teman bisa membuat dimensi dengan model-model bagian-bagian samping yang dikurangi. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman semuanya. Semoga apa yang ada di video saya ini bisa bermanfaat, bisa membantu sekaligus menjadi referensi bagi teman-teman di saat berkreatif dengan styrofoam. Tentunya dalam pembuatan atau penyajian video ini kurang sempurna ya, banyak kata-kata yang keliru, saya mohon maaf karena itu hanyalah sebuah keterbatasan. Nah teman-teman, sampai jumpa pada video berikutnya. Namun sebagai rasa persahabatan, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe Mbah Gabus Channel. Salam kreatif, tetap semangat dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.